Pada kesempatan ini akan membagikan alur cerita film. Film seorang bos gangster yang bertukar tubuh dengan anak yang sering dibully di sekolahnya. Pada saat itu, kehidupan mereka pun berubah. Anak yang tadinya culun, sering dibully, menjadi tampan dan populer di sekolahnya. Penasaran dengan ceritanya? Mari kita intro dulu. Scene diawali dengan seorang bos gangster mafia besar di kotanya, bernama Jang Panso. Dia berpamitan kepada istrinya yang hendak pergi bekerja, bukan sebagai tukang cilok atau tukang bakso, melainkan sebagai pembisnis gelap. Suatu ketika ia mengutus anak buahnya, kita sebut saja si Usul. Si Usul diutus untuk pergi ke suatu pabrik. Nah, tujuan tersebut untuk memaksa menandatangani kesepakatan penyerahan kepada mereka. Dengan cara yang baik hati, seperti menyiksa dan mengancam dengan sebuah alat gergaji mesin. Dan pada akhirnya mereka pun menyetujuinya dengan sangat terpaksa. Scene berpindah kepada Jang Panso yang sedang cacapluk. Dia didatangi oleh seorang pria yang bernama Hiam. Dari cara mereka bicara, mereka seperti sedang berselisih di dalam satu geng. Ternyata mereka sedang memperebutkan warisan tahta dari ketua geng mereka, yaitu mertua dari istri Jang Panso. Suatu saat Jang Panso sedang makan di kedai, dirinya bertemu dengan anak sekolah yang bernama Dong Hyun. Saat selesai makan, Dong Hyun ini lupa tidak membawa uang. Pada akhirnya, si pemilik kedai merayu Jang Pansoy untuk membayar makanan Dong Hyun. Berganti ke atas gedung yang mana Dong Hyun sedang berusaha mengambil sepatunya, karena ia sedang dibully oleh teman-temannya. Tapi sialnya Dong Hyun pun terjatuh dari atas gedung tersebut dan menimpa Jang Panso. Dari kecelakaan tersebut, mereka dilarikan ke rumah sakit. Pada saat itu juga, ragam mereka saling tertukar. Tubuh Pangsho berada di tubuh Dong Hyun, dan sebaliknya, tubuh Dong Hyun pun ada pada tubuh Pangsho. Naasnya, tubuh Dong Hyun pada saat itu kritis tak sadarkan diri pada kejadian itu. Pangsho pun panik. Pada saat itu, ayah Dong Hyun datang, namun ternyata ayah Dong Hyun ini adalah si pemilik pabrik yang diancam oleh anak buah Pangsho pada saat itu. Ayah Dong Hyun hendak berbicara dengan dokter. Dokter mengatakan bahwa Dong Hyun divonis hilang ingatan. Padahal kita tahu mereka sedang bertukar jiwa karena kecelakaan yang mereka alami. Scene berpindah. Ayahnya tahu bahwa Dong Hyun ini sering dibully di sekolahnya dan mendatangi kepala sekolah untuk mencari tahu masalah lalu yang ia alami. Namun sangat disayangkan, kepala sekolah tidak tahu sama sekali mengenai masalah Dong Hyun. Kemudian ketika Panso yang berada di dalam tubuh Dong Hyun saat pertama masuk sekolah, nampaknya Panso membela anak siswi yang dibully di hadapannya. Karena ia membela anak siswi tersebut, ia pun dibawa ke belakang sekolah seperti akan dibully seperti Dong Hyun biasanya. Namun sekarang keadaannya membalik. Karena ia ketua gangster, dengan mudahnya menampar satu persatu temannya yang sering membuli Dong Hyun sebelumnya. Kemudian ketika teman kelasnya dibully di toilet sekolah, Panso datang yang pasti untuk membalas dan menyita handphonenya. Terlihat bahwa di dalamnya berisi foto video bulian mereka terhadap anak-anak di sekolahnya. Saat setelah pulang, Panso tak sengaja melihat video Dong Hyun saat kecelakaan menimpa mereka waktu lalu. Keesokan harinya, Panso mendatangi ketua mereka dan mengancam agar tidak terjadi pembulian lagi. Scene berpindah pada istri Panso yang sedang selingkuh di belakang Panso. Namun, Hiam sudah mengetahui hal tersebut dan mengajak bekerja sama dengannya. Jika tidak, dia akan membocorkan perselingkuhan tersebut kepada ayahnya. Karena ketakutan dengan hal tersebut, istri Panso sepakat dengan tawaran Hiam. Lalu scene berpindah di mana Jang Panso mendatangi si Usul. Awalnya si Usul tidak mengetahui siapa yang mendatanginya. Tak lama, si Usul akhirnya percaya bahwa dirinya adalah Panso, bos si Usul sendiri. Besoknya Panso berlari kepada Hyung Jun yang pernah ia bela pada waktu lalu. Saat pada itu, ada seorang yang menghampiri mereka. Ia adalah ibunya Hyung Jun yang bernama Misun. Pansoy pun kaget, karena Misun adalah kekasih Panso saat SMA.
Karena rasa penasaran, Panso menyuruh si Usul untuk ngetes DNA dirinya dengan Hyung Jun. Saat sudah berhasil pengetesan, ternyata memang benar. Hyung Jun adalah anak Panso sendiri. Ia sangat terkejut karena mereka pernah ditinggalkan oleh Panso pada saat Misun tengah hamil. Saat mengetahui hal itu, Panso tidak menerima jika Hyung Jun anaknya dibully di sekolahnya. Panso pun menyuruh Usul untuk membereskan anak-anak yang sering membuli tersebut. Namun Panso menolak, karena baginya jika ia membereskan anak sekolah, itu adalah merupakan hal yang tidak pantas dan aneh bagi Usul. Karena hal itu, Panso melakukan cara kedua yaitu dengan melatih anaknya sendiri, agar bisa bertahan dari bulian teman-temannya. Karena sering latihan, mereka berubah drastis, menjadi lebih kuat, tampan, dan populer di sekolahnya. Setelah pulang sekolah, ia diajak ke rumah Hyung Jun. Dilihat dari mukanya Panso, mereka terharu saat melihat foto-foto di rumahnya. Scene berganti, di sini terlihat ayahnya Dong Hyun saat pulang kerjanya. Dia dihadang oleh beberapa preman. Tiba-tiba Panso datang dengan niat menghabisi balik preman itu. Tapi malah dia yang dilindungi oleh ayahnya sendiri karena takut anaknya kenapa-napa. Dia rela melakukan apa saja demi anak kesayangannya. Sejak ayahnya dipukuli, Panso menyuruh anak buahnya agar menghabisi markas si preman yang pernah memukuli ayahnya. Dengan gampang mereka nonggeng dan nyuncruk begitu saja. Kemudian saat di sekolah terlihat Hyung Jun yang dapat membalikan keadaan saat dia akan dibully oleh teman-temannya. Di tempat lain, saat Panso di kedai milik Misun, ia melihat Misun digoda oleh laki-laki lain. Dan Pansoi pun memberikan pelajaran kepada laki-laki yang memegang baju Misun. Setelah itu, ia bercerita bahwa dirinya adalah Panso, sang suami Misun yang pernah meninggalkannya. Namun, Misun tidak mempercayai akan hal itu. Setelah sekian lama, Misun percaya pada Panso yang sedang bertukar jiwa dengan Dong Hyun. Namun ia sangat marah sekali kepada Panso. Keesokan harinya, Hyung Jun diajak untuk menghadiri pesta salah satu temannya dan Hyung Jun menerima tawarannya. Singkat cerita, Hyung Jun pun datang ke pesta tawaran dari temannya. Di sana ternyata ada teman Panso yang pernah ia selamatkan sebelumnya. Ia menyadari dan menguping bahwa Hyung Jun tengah dijebak oleh teman-temannya. Seketika dia menelpon Panso diam-diam dan memberitahunya tentang Hyung Jun yang akan dijebak. Panso pun mulai bergegas setelah mengetahuinya dan benar-benar Hyung Jun tengah dibully di hadapannya. Tanpa berpikir panjang, Panso marah dan menghajar mereka kemudian membawa anaknya itu Hyung Jun untuk pulang. Scene berpindah, terlihat si Usul memberitahu bahwa istrinya telah berselingkuh. Tak hanya itu, diberitahu juga bahwa istrinya bekerja sama dengan Hyam. Saat Panso mengetahui hal itu, ia pun meminta si Usul untuk memberikan surat kepada mertuanya. Di tempat lain, Hyung Jun sedang menyatakan perasaan kepada Panso. Panso pun kecewa karena sebenarnya dia adalah anaknya sendiri. Yang jelas, Hyung Jun pastinya ditolak. Pada saat malam tiba, diperlihatkan Hyam yang mendatangi rumah sakit. Lebih tepatnya, mendatangi diri Panso yang sebenarnya untuk membunuh Panso. Namun, tiba-tiba Dong Hyun yang ada di dalam tubuh Panso seketika terbangun. Hyam yang melihat itu seketika takut. Saking takutnya, saat Dong Hyun bangun sampai-sampai dia pingsan di hadapannya. Dong Hyun yang ada di dalam tubuh Panso pulang ke rumah. Namun ayahnya tidak mengenalinya, jelas saja karena tubuhnya itu bukan milik sendiri. Tidak lama kemudian, Panso pun pulang dan menceritakan semua yang telah terjadi sekaligus Dong Hyun meminta agar Dong Hyun membantu masalah rumah tangga Panso. Hari berikutnya, Panso Dong Hyun datang ke kedai Misun untuk menceritakan semuanya. Tapi di tengah cerita, seketika datang Hyam dan kawan-kawan. Terjadilah keributan di sana awalnya, namun ia terpukul oleh Hyam dan kalah. Di sini, Hyam tidak mengetahui bahwa yang dipukulnya adalah Panso. Misu pun berinisiatif mengancam Hyam dan kawan-kawan dengan gas yang akan diledakkan di kedainya sendiri. Yang pada akhirnya mereka pergi dan ketakutan melihat Misun nekat akan meledakannya. Di sini Misun bisa melihat Panso setelah sekian lamanya Panso pergi dari kehidupannya. Dengan terharu, Misun melupakan masa lalu dan memaafkan semua kesalahan Panso. Beralih ke scene berikutnya. Di kediaman mertua Panso, ayah dari istrinya memberitahu bahwa ayahnya kecewa atas perselingkuhan yang ia lakukan di belakang Panso.
Setelah itu, Dong Hyun yang berada di dalam diri Panso menemui mertuanya. Dia diberitahu sebuah pertanyaan, apakah dia akan berlanjut dengan istrinya atau tidak. Dong Hyun yang berada di dalam tubuh Panso berbicara bahwa dirinya sudah sadar, keluarga adalah segalanya, dan menjelaskan dia akan mengakhiri hubungan dengan istri keduanya, dan kembali ke keluarga pertamanya yang berharga. Setelah meninggalkan mertuanya, Panso nampak bahagia dengan semua yang telah diucapkan Dong Hyun kepada mertuanya, lebih tepatnya mantan mertuanya. Namun, tiba-tiba mantan istrinya berniat menabrak Dong Hyun karena kesal dengan perbuatan Panso. Namun yang tertabrak bukanlah tubuh Panso melainkan tubuh Dong Hyun yang kita tahu bahwa itu jiwa Panso yang tertukar. Setelah itu, ia dibawa ke rumah sakit dengan tubuh yang penuh luka. Panso mengatakan semuanya kepada Hyung Jun anaknya di sana. Seketika disusul Dong Hyun yang tidak sadarkan diri. Dan saat akan dibedah, ia pun melihat seorang nenek tua yang pernah ia lihat di kedai mie dan ia berkata, jagalah keluargamu baik-baik. Scene pun diakhiri dengan happy ending. Di sini Dong Hyun pun sudah tidak dibully lagi di sekolahnya. Dan keluarga Misun pun kembali bersatu dengan membuka kedai baru dan cerita pun selesai. Terima kasih kepada kalian yang sudah mendengarkan alur cerita dari awal sampai akhir. Terima kasih juga telah subscribe, like, dan mendukung channel ini. Nantikan alur cerita film lainnya.